Shalom, saya menyapa semua sobat ministry dimanapun berada. Sungguh bersukacita sekali kita boleh berkumpul bersama sekalipun secara online, tapi kita yakin dan percaya Tuhan hadir bersama di tempat saudara, di tempat ini dimanapun kita berada. Sebelum mendengar penyampaian firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian dan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bernyanyi, Bila Engkau Tak Besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, berikan kami roh wahyu dan hikmat, berbicaralah atas kami, sederhanakan segala sesuatu Tuhan, nyatakanlah segala sesuatu, sehingga kami bisa melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Teman-teman semua, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan beserta kita apabila. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita baca firman Tuhan di Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalimat ini disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua bersama dengan umat Israel saat mereka hendak memasuki tanah Kanaan. Kalau nanti teman-teman membaca dari Yosua 1 ayat 1-18, maka ayat ke-9 ini adalah kali ketiga Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, setelah sebelumnya dikatakan pada ayat 6 dan ayat 7. Sampai 3 kali diulangi menandakan bahwa Tuhan tentunya sangat concern terhadap hal ini, sehingga Dia menyampaikan kalimat tersebut berulang-ulang. Hari-hari ini kalimat ini tentunya juga sangat diperlukan bagi kita semua.
di mana dalam 2 tahun terakhir kita menjalani masa pandemi dengan berbagai macam permasalahannya. Tentu banyak dari kita, termasuk saya sendiri, pernah mengalami masalah ataupun punya pergumulan. Tidak hanya masa pandemi ini saja, karena dari dahulu memang namanya hidup pasti pernah mengalami masalah. Tapi kadangkala masalah tersebut bagi sebagian orang mungkin terlalu berat, membuat mereka menjadi kecut dan tawar hati. Bahkan ada sebagian orang lain kecewa dengan Tuhan dan tidak lagi berdoa karena masalah yang mereka hadapi begitu berat. Situasi yang sama atau situasi yang seperti ini, seperti itulah mungkin yang sedang dihadapi Yosua pada saat itu, di mana mereka serta bangsa Israel sangat takut karena mereka tahu kemampuan mereka tidak akan bisa mengalahkan orang-orang raksasa, yaitu orang-orang enak. Masalah kita mungkin semua berat, saya tahu. Namun hari ini saya mau menyampaikan kabar baik kepada teman-teman semua. Kalau kita punya Tuhan Yesus. Ayat 9 tidak berhenti pada kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu saja. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan menyertai kemanapun kita pergi. Nah, kalau sudah begini, kan seharusnya kita tidak perlu khawatir. Sebab firman Tuhan di Roma 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Apapun pergumulan atau masalah kita hari ini, pasti dapat diselesaikan apabila kita bersama-sama dengan Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi? Yang pertama, tetaplah berdoa sambil terus memegang janji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dalam perikop ini, Yosua tetap berpegang pada janji Allah kepada Musa dan bangsa Israel untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun Yosua tahu dan sadar betul bahwa untuk masuk ke tanah Kanaan itu sangatlah tidak mudah. Janji Allah dalam hidup kita ini selalu berbicara tentang hal moneter, tetapi Allah berjanji akan selalu memulihkan dan memberkati hidup kita. Jadi ketika kita hari ini mungkin ada beberapa doa maupun janji Tuhan yang belum dijawab, kita jangan langsung putus asa lalu tidak berdoa lagi. Padahal doa itu adalah nafas orang Kristen, sebab melalui doalah kita bisa berkomunikasi kepada Bapa di surga. Ingatlah teman-teman, kalau Tuhan pernah menjawab doamu, maka Ia akan menjawab doamu untuk kesekian kalinya. That's why ada statement yang berkata, push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, seperti yang bisa kita baca di ayat 7. Maksudnya supaya kita berjaga-jaga agar tidak jatuh ke dalam dosa. Atau ketika kita jatuh dalam dosa, kita bisa mengakui dosa tersebut kepada Tuhan dan segera bangkit meninggalkan dosa itu. Supaya kita datang kepada Tuhan, hati kita tidak merasa tertuduh. Ketika suatu kali nanti, misalkan kita menghadapi suatu masalah, lalu pikiran dan hati kita mulai menuduh kita, mengatakan bahwa apakah Tuhan masih mau mendengarkan doaku atau tidak. Nah, yang tiga, yang terakhir, sediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagi saya pribadi, firman Tuhan itu seperti buku manual dalam menjalankan kehidupan ini. So, dalam firman Tuhan mengandung banyak sekali janji, hikmat, serta pengajaran bagi kita untuk berhasil dalam menjalankan hidup. Bahkan dalam setiap masalah, seringkali saya pribadi mendapatkan jawaban dari Allah maupun firman Tuhan yang tertulis di dalamnya. Oleh sebab itu, saya juga rindu teman-teman semua mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami. Sebab dengan bersama Tuhan, ketika kita membaca firman, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan selalu beserta kita, asalkan sudah bisa kita jawab. Yang pertama, kita tetap berdoa sambil terus pegang janjinya. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan kiri. Dan yang terakhir, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa menutup perjumpaan hari ini, kita akan menyanyikan kembali lagu Bila Engkau Tak Besertaku. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan di dalam roh, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
kita satu hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu senantiasa taat kepada firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami kemanapun kami pergi. Tuhan Yesus, pada hari ini hamba juga mau berdoa untuk setiap daripada teman-teman ministry kami yang mungkin hari ini sedang dalam kondisi sakit, ataupun mereka sedang memiliki pergumulan finansial, atau apapun pergumulan mereka Bapa. Kami bersatu hati berdoa ya Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan penyembuhan kepada mereka yang sedang sakit. Tuhan yang senantiasa membuka pintu-pintu mujizat kepada mereka yang membutuhkan jawaban daripada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah kami akan menepati janjinya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari dan minggu ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.